Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Fatimah. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan umurnya berkah, majelisnya berkah, ilmunya menjadi ilmu yang penuh dengan barokah. Pimpinan Majelis Taklim Fatimiyah Al-Mukarramah Kakanda Ustadzah Hajah Mahila beserta Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Mulya Jaya. Kita doakan mudah-mudahan keduanya dan keluarga besarnya semua berada dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan majelis, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan mauizah hasanah kepada kita semua, Al-Mukarramah Uminda Ustadzah Hajah Fatimah Hasbiyallah. Kita doakan beliau Allah berikan sehat panjang umur. Guru kita, orang tua kita Ustadzah Syarifah Halimatus Sa'diyah, kita doakan beliau sehat panjang umur. Guru kita Uminda Ustadzah Hajah Hamidah Ali, Ustadzah Hajah Nur Asiyah, amin. Dan seluruh para ustadzat, mohon maaf karena waktu nggak disebut satu persatu, juga Kakanda Ustadzah Hajah Raudhah. Mudah-mudahan semua guru-guru yang hadir Allah berikan sehat panjang umur, dan segenap jamaah majelis maulid yang di dalam, yang di luar, insya Allah semua kita senantiasa dihitung oleh Allah sebagai umat Nabi, yang hadirnya kita majlis ini sebagai bentuk mahabbah kita. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini di sini, besok Allah kumpulkan kita di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kembali kita bisa bermaulid tahun ini, hari ini, di tempat ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, tahun depan kita bisa hadir kembali untuk mensyiarkan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam teriring kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan asbab salawat itu kelak Allah izinkan kita bisa meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Ibu-ibu sekalian, 15 menit menuju jam 11. Saya nggak akan bicara panjang lebar, tapi juga harus ada yang bisa dibawa pulang supaya dirinya saya di sini tidak menjadi sia-sia. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Sayyidina Husain bin Ali. Ibu kenal sama Sayyidina Husain? Siapa? Cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Sayyidina Husain mendatangi ayahnya dan bertanya. Apa kata Sayyidina Husain? Wahai ayahku, ceritakan kepadaku tentang perilaku kakekku kalau lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya. Jadi Sayyidina Husain pengen minta diceritain tentang akhlak Nabi yang begitu mulia, yang dia dengar, yang dia lihat, dan pengen tahu gimana Nabi kalau berjumpa dan berkumpul dengan para sahabatnya. Tadi guru kita sudah menyampaikan bagaimana pentingnya akhlak Nabi. Saya tambahin sedikit, yaitu pesan dari Sayyidina Ali kepada putranya Husain bin Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai putraku, kakekmu itu kalau lagi duduk kumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya, di antara sifatnya pertama daimal bishri. Apa bu? Apa artinya? Dah. Daimal bishri, keberadaan Nabi kita selalu memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan wajahnya Nabi selalu memancarkan senyuman kepada para sahabat-sahabatnya.
Tuh Masya Allah Bu, Nabi memang dikenal orang yang dalam keadaan bagaimanapun wajahnya selalu memancarkan senyuman, sekalipun mungkin pada satu masa hatinya Nabi lagi gelisah. Nabi itu hatinya Bu gelisah cuma gara-gara dua perkara. Pertama karena mikirin akhirat, dan kedua karena berpikir tentang umatnya. Maka sekalipun pada satu masa hati Nabi sedang bersedih, tapi wajahnya selalu menampakkan kegembiraan kepada orang-orang banyak. Makanya kita yang bermaulid setiap bulan, setiap hari, setiap tahun, kita hadir majelis maulid di mana-mana, biar kita punya wajah sebagai identitas kita sebagai seorang muslimah, punya wajah biar murah berbagi senyum kepada saudara kita yang lain. Bahkan dikatakan ya Bu, sedekah paling sederhana berbagi senyum kepada saudaramu yang lain. Cuma kita juga lihat-lihat ya Bu, kalau senyum biar ada lawannya. Karena kalau senyum sendirian juga kurang pas. Nah, ibu-ibu sekalian, berbagi senyumlah karena Allah memberikan kemampuan kita untuk bersenyum. Selagi Allah memberikan kemampuan kita untuk bersenyum, tersenyumlah karena senyum kepada saudara kita menjadi sedekah buat kita. Saya punya sedikit cerita Bu. Waktu saya sekolah, saya punya adik kelas, selalu ngeliatin saya dari kejauhan. Saya di masjid diliatin dari jauh, saya lagi di halakoh diliatin dari jauh. Tapi setiap kali ngeliat saya, mukanya gak pernah senyum. Jadi ngeliatin saya dalam keadaan cemberut. Kalau kata kita mukanya kayak dilipet gitu ya Bu ya. Ketemu di mana-mana begitu. Sampai satu masa dia sholat persis samping saya. Begitu selesai sholat dia peluk saya kenceng banget. Apa dia bilang? Kak, saya suka banget sama kakak. Kata dia gitu Bu. Saya ngefans banget sama kakak. Saya kaget ya Bu. Karena setiap kali dia ngelihat saya, mukanya itu selalu dalam keadaan muka yang asem luar biasa. Saya bilang, kalau suka sama saya, kenapa sih kalau ngeliatin saya kok nggak pernah senyum gitu ya? Saya kirain apa yang salah sama saya? Apa Bu yang dia katakan? Saya itu Kak bukan nggak senyum, tapi dari saya kecil kalau saya senyum rahang saya sakit luar biasa. Bu, ada orang yang kalau mau senyum itu dia merasakan sakit rahangnya, akhirnya dalam keadaan senang pun dia nggak bisa tersenyum. Buat kita yang Allah kasih kemampuan senyum ya Bu ya, maka berbagi senyumlah seperti halnya yang Nabi punya, daimal bishri. Kata Sayyidina Ali, kakekmu wahai Husain selalu berbagi senyuman, selalu berbagi kegembiraan, kebahagiaan kepada seluruh sahabat-sahabatnya ketika berkumpul bersama-sama dengan mereka. Tuh Masya Allah, akhlak Nabi yang begitu mulia. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wahai Husain, kakekmu itu sahlal khuluqi, punya akhlaknya lembut banget, gak pernah marah sama orang ya, sekalipun satu masa hatinya dikecewakan. Gak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi gak pernah berbicara kasar kepada orang lain, dan Allah berikan hatinya penuh dengan kelembutan. Itu pula yang menjadikan Allah menyematkan baginya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Pada diri seorang Nabi ada suri tauladan yang baik, maka contoh. Dalam diri Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, ada akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Maka orang yang sering kita hadir maulid, yuk kita tiru kelembutan dari sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, wahai Husain, kakekmu itu layyinal janib, punya hati lembut dan tawaddu. Gak ada namanya menyombongkan apa yang dia punya. Bu, kalau mau main sombong-sombongan, yang paling pantas sombong Nabi kita. Yang paling pantas sombong adalah Rasulullah. Kenapa? Semua-muanya dia punya. Kedudukan dunia, kedudukan akhirat dia punya. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat dia punya. Surga yang menjadi cita-cita seluruh manusia dia punya. Gak dibuka pintu surga kecuali dibuka olehnya. Namanya tertera di tiang-tiang arasy Allah, tapi Allah jadikan hatinya penuh dengan ketawaduan. Kita Bu, apa yang kita punya?
Kekayaan, titipan doang. Kecantikan, titipan doang. Apa yang kita punya? Apa yang mau kita banggain? Kalau Allah mau ambil saat itu juga, yang kaya jadi miskin, yang jabatan tinggi juga jadi rendah. Maka belajarlah dari ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, wahai putraku, kakekmu itu wala ayyabin, gak pernah lisannya mencela apa-apa. Gak pernah mencela orang, gak pernah mencela binatang, gak pernah mencela makanan, dan lisannya selalu berhati-hati dalam bicara. Bayangin Bu, orang yang memiliki jabatan kedudukan yang paling tinggi, kalau ngomong, kalau kata orang Betawi, gak sekate-kate dia. Dibicaranya dipikir dulu baru bicara, sehingga gak ada orang yang sakit hati terhadapnya. Kita kan Masya Allah ya Bu, kadang karena kita emosi, kadang pas saat kita kesel, kita ngomong, kita bicara nggak pakai mikir, tar udahan di ujungnya, baru kita nyesel. Maka yuk kita belajar sedikit demi sedikit dari apa akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, kakekmu itu wala musyahin, nggak kikir sama orang, nggak pelit sama orang. Allah benci banget sama hambanya yang suka pelit dalam berbagi. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut ya, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang bisa menghindarkan dirinya dari sifat kikir, dari sifat pelit, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka ibu-ibu sekalian, bulan Maulid adalah bulannya memperbaiki akhlak kita. Bulan Maulid adalah bulannya merefresh lagi diri kita, mengupgrade diri kita untuk menjadi hamba Allah yang semakin soleha, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya apa? Allah memandang kita dengan pandangan mulia, Nabi besok menenteng kita untuk sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Jadi 5 yang kita bawa pulang, mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis maulid yang penuh dengan barokah, di tempat yang barokah, dalam acara yang barokah, berkumpul dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan Allah turunkan hujan berkah buat kita semua. Yang lagi pada kurang sehat, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusan, dimudahkan urusannya. Yang banyak hajat, Allah kabul hajatnya. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas dan istiqamah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Guru kita Ustazah Hajah Fatimah, mudah-mudahan Allah berikan berkah umurnya, berkah ilmunya, diberkahkan segala macam urusannya. Guru kita Ustazah Hajah Mahila beserta keluarga besar Fatimiyah, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di tanah Palestina, khususnya di wilayah Gaza, yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya, yang sedang berjuang mempertahankan nyawanya, jiwanya, mudah-mudahan Allah turunkan keselamatan, Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan bala tentaranya, dan diwafatkan dalam tetap iman dan Islamnya. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.